Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan diskusi kami mengenai materi moneter polisi. Perkenalkan, nama saya Erin Anivia Putri, NPM 1951020314. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menyampaikan bab 1 dan bab 2. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pendahuluan konsep dasar. Yang A, penjelasan tujuan kuliah. Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan pilihan jurusannya. Biasanya dalam pemilihan jurusan dilakukan berbagai pertimbangan. Salah satunya yaitu minat dan bakat kita. Tujuan kuliah ini adalah sebagai proses membentuk diri kita menjadi apa yang kita inginkan di masa yang mendatang. Yang B, peranan uang dalam perekonomian. Sejarah perkembangan uang. Yang pertama, tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, tahap perdagangan barter. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang lainnya. Dalam suatu pertukaran yang menggunakan cara barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan baik yang membarter ataupun yang dibarter. Selanjutnya, tahap uang barang atau commodity money. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu yang digunakan untuk alat tukar. Benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima umum atau yang bernilai tinggi. Selanjutnya, tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yakni uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Yang C, defisit anggaran dan kebijakan moneter. Defisit anggaran diambil dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter 1993 karya Umar Basalim. Secara umum, defisit adalah suatu pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan, baik dalam lingkup suatu organisasi maupun negara. Defisit juga biasa diartikan kekurangan uang dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Yang D, tinjauan umum atas sistem finansial. Sistem keuangan atau sistem finansial adalah seperangkat institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek yang memungkinkan pertukaran dana. Sistem keuangan yang ada pada tingkat perusahaan, regional, dan global. Sistem keuangan juga mencakup seperangkat aturan dan praktik yang digunakan peminjam dan pemberi pinjaman untuk memutuskan proyek mana yang akan dibiayai, siapa yang mendanai proyek, dan ketentuan kesepakatan. Yang E, definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Fungsi asli uang yang pertama sebagai alat tukar, medium of exchange. Orang yang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Selanjutnya sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besar kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang terakhir sebagai penyimpan uang, valuta. Penyimpanan nilai, valuta. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa yang akan datang.
Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Pengukuran uang atau money measuring concept. Uang adalah suatu alat ukur yang paling umum serta dianggap paling tepat dalam mencatat aktivitas ekonomi. Penyajian akuntansi dengan landasan moneter ialah sebagai tolak ukur terbaik dalam menjadikan komunikasi informasi ekonomi dari pembuat ke penerima. Laporan akuntansi yang diperlihatkan dengan satuan moneter negara setempat ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dengan berdasarkan kondisi saat ini dibandingkan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Bab 2. Pasar finansial. Pasar finansial adalah pasar di mana individu dan entitas dapat memperdagangkan efek-efek finansial, komoditas dan barang-barang berharga lainnya yang dapat diperdagangkan, dengan biaya transaksi yang rendah yang mencerminkan besar permintaan dan penawaran atas efek-efek komoditas dan barang-barang tersebut. Efek-efek ini meliputi saham-saham dan obligasi. Yang A. Pengukuran dan perilaku tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenan dengan konsumsi tabungan dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat bunga. Yang B. Resiko dan term struktur tingkat bunga. Resiko, likuiditas dan pajak pendapatan bunga berperan dalam menentukan struktur risiko tingkat bunga. Yang pertama, struktur tingkat bunga akan dianalisis pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama mempunyai tingkat obligasi dengan jatuh tempo struktur risiko tingkat bunga. Yang kedua, struktur tingkat bunga pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda dan mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga dengan obligasi waktu jatuh tempo yang berbeda di struktur tingkat bunganya. Yang pertama, struktur risiko tingkat bunga. Tingkat bunga berbeda dengan kategori obligasi yang berbeda dari suatu periode ke periode berikutnya, dan perbedaan tingkat bunga berfluktuasi dari suatu periode ke periode berikutnya. Fluktuasi perbedaan tingkat bunga yaitu ada resiko kegagalan, likuiditas, dan pajak pendapatan bunga. Struktur tingkat bunga hasil satu kelompok obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda tetapi resiko sama disebut kurva hasil, yaitu deskripsi struktur tingkat bunga untuk obligasi tertentu. Yang C. Pasar modal. Dalam arti sempit, suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Definisi menurut Kamus Pasar Uang dan Pasar Modal adalah pasar konkret dan abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Menurut David L. Scott, adalah pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi yang diperdagangkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sartika, NPM 1951020416. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu menjelaskan dari nomor 6, sistem moneter dan proses penciptaan uang. A. Bank sentral dan sistem perbankan. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Sistem perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sistem perbankan di Indonesia mencakup permasalahan 1. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Yang kedua, jenis-jenis dan usaha perbankan. Yang ketiga, perizinan pemilikan dan bentuk hukum bank. Yang keempat, persyaratan dan prosedur pendirian bank. B. Proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Proses penciptaan uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam. Yang kedua, melalui penggadaan utang dan pinjaman. Ketiga, melalui beragam kebijakan pemerintah. Misalnya adalah pelanggaran kuantitatif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar adalah tingkat inflasi. Tingginya tingkat inflasi berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Di samping itu, tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. C. Peralatan kebijakan moneter. Alat kebijakan moneter adalah pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, dan moral suasion. Kebijakan moneter yang digunakan di Indonesia adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, giro wajib minimum atau GWM, dan moral suasion. D. Tujuan dan sasaran kebijakan moneter adalah mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran. E. Regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Regulasi sistem keuangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas sistem keuangan dalam menggerakkan modal dan mendorong lembaga jasa keuangan, terutama pada bidang keuangan hijau. Kebijakan moneter di Indonesia. 1. Meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM. Yang ketiga, Bank Indonesia menurunkan GWM rupiah. 4. Bank Indonesia memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing. Yang kelima, Bank Indonesia menegaskan investor global. 7. Teori moneter. A. Permintaan uang. Mewakili total uang yang orang ingin pegang daripada menyimpannya dan aset lain seperti saham dan obligasi. B. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. C. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. D. Uang dan inflasi. Uang dan inflasi ini saling berhubungan. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi jika jumlah uang yang beredar tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. E. Ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Dalam konteks ekonomi makro, kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya bergantung pada pergerakan usaha itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dibuat negara. Kebijakan moneter ini dapat dimaknai sebagai seperangkat kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yang dalam hal ini Bank Indonesia guna mencapai sekaligus memelihara stabilitas nilai mata uang. Kondisi di sektor keuangan dan perbankan
juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan transaksi kebijakan moneter. Jika bank melihat bahwa perekonomian menghadapi resiko yang cukup besar dan respon bank terhadap pergerakan Bank Indonesia, CDRR yang menurunkan biasanya akan sangat lambat. F. Inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Negara maju, laju inflasi melambat terutama disebabkan oleh penurunan harga sektor energi dan data lainnya menunjukkan surplus neraca perdagangan mengalami penurunan ekspor yang lebih besar dibandingkan penurunan impor. Negara berkembang, laju inflasi, produksi sektor industri dan penjualan tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.